Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan. Di sini saya akan memperkenalkan segmen terbaru untuk channel Manifest Media, yaitu Manifest Cinema. Nah, apa itu Manifest Cinema? Manifest Cinema itu dimana saya atau aku akan membahas film-film baru yang tayang sepanjang tahun 2022. Tapi film-film yang aku tonton aja ya, atau ditonton bareng sama teman-teman kru yang lain. Oke, jadi masuk ke pembahasan hari ini, yaitu film yang sedang tayang di bioskop Indonesia, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atau yang disingkat Doctor Strange MOM. I'm sorry, Stephen. I hope you understand. Apa itu Doctor Strange MOM? Di sini Doctor Strange melanjutkan kisahnya setelah film sebelumnya, yaitu Spider-Man No Way Home, melanjutkan fase keempat dari Marvel Cinematic Universe, di mana Doctor Strange mengucapkan mantra terlarang yang membuka pintu ke multiverse, yang mengakibatkan keseimbangan alam semesta berada di dalam kekacauan. Makhluk lain dari dimensi lain mulai datang, termasuk versi lain dari dirinya yang menjadi ancaman terbesar. Jujur aja, sinopsis yang ditunjukin ini nggak sesuai sama yang di filmnya. Jadi ditonton aja dulu untuk sinopsisnya di belakangan. Nah, yang namanya review pasti mengandung spoiler. Jadi spoiler warning buat yang belum nonton, bisa ditutup video ini, nonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini. Kalau yang pengen tetap nonton, silakan. Film ini kembali disutradarai oleh Sam Raimi, yang kita kenal sebagai sutradara film Spider-Man 1, 2, dan 3, yang diperankan oleh Tobey Maguire, dan juga kembali diperankan oleh Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange dan juga varian-variannya, dan juga Elizabeth Olsen sebagai Scarlet Witch, ada Ejiofor sebagai Mordo, Wong sebagai Wong, ada karakter baru yaitu America Chavez, dan juga ada Kristen Palmer yang kembali diperankan oleh Rachel McAdams. Film ini memiliki genre action, adventure, fantasi, dan horor. Jadi di film ini akan memadukan unsur horor pertama di film Marvel Cinematic Universe, karena Sam Raimi dikenal sebagai sutradara yang memiliki production house untuk genre horor. Kita langsung masuk ke review. Yang pertama ada acting. Di sini actingnya lumayan bagus untuk hampir semua ya, mulai dari Benedict sebagai Doctor Strange dan juga varian-variannya, karena iya, doi kan dikenal sebagai aktor yang memegang banyak nominasi Oscar. Dan juga Elizabeth sebagai Scarlet Witch yang berhasil mencuri perhatian saya pribadi dan bias saya sekarang. Dan juga Mordo kembali diperankan oleh Ejiofor, dan Wong yang jadi karakter sampingan, tapi bukan sekedar karakter sampingan. America Chavez yang digadang-gadang memiliki kelainan mental, yaitu lesbian, yang mengakibatkan film ini dicekal atau dilarang di Timur Tengah. Yang kedua ada sinematografi atau DOP. Di sini Sam Raimi berhasil mengerjakan film ini dengan semaksimal mungkin, dengan semua drama yang ada di belakang, yaitu editing yang harusnya 2 jam 40 menit jadi 2 jam 6 menit, dan juga rating yang awalnya harusnya R-rated jadi PG-13 karena banyak adegan berdarah, jump scare, dan juga
kekerasan. Di sini Sam Raimi berhasil mengambil angle-angle baru yang membuat film ini menjadi sangat sinematik. Mulai dari perubahan warna tone, shot mungkin pakai drone ya, kurang tahu juga sih. Kemudian ada score yang ketiga atau musik. Di sini awalnya saya mengira film ini akan diisi oleh Michael Giacchino, pengisi musik untuk film Spider-Man No Way Home, yang juga mengisi film Batman. Di sini musik sangat berperan banget ya, karena nuansa horornya itu berhasil dibangun dari musik ini. Danny Elfman job. Kemudian yang keempat ada visual effect. Kalau sudah ngomongin MCU, visual effect-nya tidak perlu diragukan lagi, karena mungkin dilirik oleh Oscar untuk ditunjukkan atau dinominasikan di pameran Oscar tahun depan. Nah, ini yang terakhir yaitu plotnya. Plotnya sih agak kurang ya, mungkin karena berasa terlalu cepat dan juga banyak yang dikat, atau mungkin karena terlalu buru-buru ya yang nulis ini si Michael Waldron, agak cepat skripnya. Plotnya agak kendor. Jadi untuk plot itu agak kurang, mungkin karena dikejar deadline, buru-buru jadinya. Tapi nggak bikin film ini bosan kok. Kita menghibur, cuma agak cepat. Kemudian untuk Easter egg-nya di film ini, by the way ini spoiler warning ya, soalnya di Easter egg ini bakal menceritakan isi penting lah dalam filmnya. Di intro, di logo opening Marvel Studio itu banyak adegan-adegan baru, terutama dari film Doctor Strange, WandaVision, dan juga mungkin dari Endgame atau Infinity War. Kemudian dikonfirm ada Marvel Illuminati, dimana kita tahu dari TV spot yang beredar itu ada mulai dari pemimpinnya Profesor X dari X-Men, kemudian ada Captain Carter dari series What If, kemudian ada varian Captain Marvel yang diperankan oleh Monica Rambeau, kemudian ini ada Inhuman yaitu Black Bolt, dan yang terakhir ada Mr. Fantastic atau Baxter dari Fantastic Four. Untuk member yang terakhir, kalian bisa nonton sendiri filmnya. Oh iya, ini juga lagi ada yang rame di TikTok, katanya kalau mau nonton film ini harus polos. Kalau bisa jangan bawa pikiran dari luar, soalnya biar melihat Illuminati itu kaget. Kayak saya melihat Illuminati itu kayak mendesah, gitu. Masa harus kaget? Apa? Nggak ngerti kan? Masa lihat Illuminati kaget? Biasa aja lah, semua juga tahu Illuminati. Masa yang gini nggak kaget harus dibikin kaget biar ngerti sama ceritanya? Kan enggak. Kalau saya itu pas Illuminati cukup kaget sih. Mereka nge-reveal kalau Mr. Fantastic itu diperankan oleh John Krasinski yang awalnya fan-made jadi beneran dong Mr. Fantastic. Dan nggak ada Tom Cruise, jadi jangan harap ada Tom Cruise, Deadpool, terus Spider-Man, jangan. Buang tuh, buang Rider, Irosabla. Buang semua ekspektasi.
itu yang ada Badara Wuhi. Badara Wuhi. Di sini Scarlet Witch gak bakal ngelawan Badara Wuhi. Anjir Wuhi, beneran Wuhi. Gak ada. Scarlet Witch gak akan ngelawan Badara Wuhi. Dia ngelawan Doctor Strange. Ya, aneh. Kan di sini judulnya tuh Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Apakah sesuai judulnya yang katanya Multiverse Madness? Sesuai nggak sama apa yang diceritain? Bener-bener madness nggak yang terjadi di filmnya itu? Atau biasa aja? Oke. Kalau dari saya pribadi sih judulnya sesuai ya, multiverse. Jadi kita bertamu ke universe orang. Nggak kayak No Way Home di mana universe lain yang bertamu ke universe utama atau The Secret Timeline kalau kata TVA. Jadi di sini sesuai ya. Tapi untuk madness sih nggak terlalu, karena ada di beberapa scene yang nunjukin berbagai realita alternatif, dimana itu memakai CGI yang keren banget, dan juga banyak sekali sih realita Marvel itu. Jadi ya kayaknya sih 50-50 ya, multiverse madness. Not so much madness. Kamu kan Marvel banget nih ya. Apa harus menonton film-film sebelumnya untuk bisa mengerti cerita dari Doctor Strange ini? Apa memang filmnya itu untuk sekali duduk tonton orang bisa ngerti? Yang pertama, saya nggak cuma nonton film Marvel. Ini emang bangsat mulutnya. Saya nonton semua film, tapi emang film-film film-film belakangan ini kebanyakan genrenya superhero, apalagi Marvel yang menutup semua film-film yang memiliki cerita yang berbeda. Jadi kebanyakan Marvel lah yang laku, Marvel ini apa Marvel. Jadi film-film lain tutupan, apalagi genre superhero pasti banyak yang suka. Untuk konektivitas film ini dengan yang sebelumnya sih kalau mau nonton sih boleh, kalau enggak sih takutnya kan nggak ngerti ya, jadi mending nonton aja kayak Doctor Strange yang tahun 2016, kemudian ada WandaVision series di Disney Plus, ada What If kalau mau kenalan sama Captain Carter, atau mungkin Inhuman itu seriesnya agak kurang sih, tapi kalau mau nonton juga nggak apa-apa biar tahu siapa itu Black Bolt. Fantastic Four yang ada beberapa versi, kemudian ada X-Men yang agak membingungkan ya. Jadi kalau yang mau connect banget tonton aja Doctor Strange, WandaVision, sama What If, itu aja 3. Oke, jadi kesimpulan reviewnya adalah untuk kalian yang mengikuti MCU dari awal sampai hari ini mungkin wajib ditonton ya, karena bakal ngelanjutin kisah sebelumnya dan bakal ngaruh ke depannya. Dan juga untuk kalian yang mengikuti Sam Raimi, ini Sam Raimi banget sih, mulai dari tone-nya, shoot-nya seperti yang tadi saya jelaskan, ini Sam Raimi banget, sama seperti Spider-Man 1 kayaknya, terasa heroik, Doctor Strange-nya heroik banget. Kemudian untuk kalian yang suka genre horor, ini ya lumayan lah, action horor jam sekarang dapat, tapi nggak semua. Mungkin dari musiknya itu berhasil bikin tense, jadi horornya tuh bakalan siap-siap aja. Kaget sih enggak, cuma bakal siap-siap aja. Untuk kalian juga yang suka dari pemain dan juga untuk pemain-pemainnya, mungkin kalian ada yang suka seperti saya menyukai Elizabeth, jadi mungkin saya akan rewatch film ini 2 atau 3 kali tergantung uangnya. Dan juga untuk kalian yang menyukai acting Benedict,
mungkin ini rekomendasi banget karena di sini banyak sekali acting yang bagus, kalau nggak dalam cuma bagus aja. Untuk penilaian dari aku pribadi mendapat 7,5 dari 10 karena plotnya itu yang menurut saya sih agak kurang ya. Nah, ini bentar. Terus ada ya itu isu LGBT. MCU udah berani ya buat LGBT. Sebenarnya malas bahas LGBT. Tapi untung di Indonesia di cut jadi aman. Gak tahu nanti di Disney Plus bakal dilihatin apa enggak, saya nggak tahu. Oke, jadi itu saja review dari saya membawa acara Manifest Cinema. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Jangan lupa di subscribe, lonceng dinyalakan. Oke, see you in the next review. Bye bye.